Ya, hari ini kita akan bahas tentang kolesterol ya, seperti tadi disampaikan sama Pak Angga. Penyakit ini memang semakin hari semakin banyak diderita oleh masyarakat Indonesia terutama ya. Jadi tidak hanya umur-umur yang tua, tetapi sudah mengarah ke yang lebih muda. Eh, Kembali lagi ke masalah lifestyle kita yang mungkin kurang bagus ya. Tapi ya nanti kita akan bahas sama-sama ya bagaimana tentang kolesterol ini, bagaimana bisa itu terjadi dan bagaimana penanganannya, ya bagaimana nanti hubungannya dengan produk yang kita ketahui untuk saat ini. Ya. Oke, oke. Sebelum mulai, mungkin buat teman-teman yang ada yang ikut ikut kayak ke US ya, trip ke US apa segala macam gitu. Saya cuma mau info. Nanti subuh kan batch pertama berangkat nih. Nanti saya sama Pak Ernest mungkin akan datang juga ke bandara untuk bantu mengabadikan momen-momen. Mungkin ada yang di sini yang berangkat berangkat ke US kan. Nah, nanti kita foto-foto bareng dulu karena pesan dari Pak Ernest nggak semua network marketing, nggak semua MLM nih bisa berangkat ke US, hanya yang terpilih-terpilih dan tertentu-tertentu aja. Oke, itu biar nggak lupa, takutnya ntar udah selesai, udah pada hilang semua, saya ngomong malah nggak ada yang tahu infonya kan. Nah, nanti ini mendingan saya ngomong sekarang kan. Jadinya gitu. Boleh mungkin kalau Dokter Buana mau langsung dimulai, silakan. Ya, terima kasih Pak Angga. Selamat sore Bapak Ibu, kita berjumpa kembali pada seminar medis pada sore hari ini. Pada pertemuan sore ini kita akan sama-sama sharing tentang kolesterol ya. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa penyakit ini semakin lama semakin banyak diidap oleh masyarakat terutama di Indonesia ya, karena kita ketahui makanan yang beraneka ragam ya, yang enak-enak banyak sekali berada di masing-masing daerah begitu ya. Kita terkadang lupa ataukah kebablasan begitu mengkonsumsi makanan yang enak-enak tersebut karena banyak lemaknya ya, sehingga makanan-makanan tersebut itu bisa menumpuk di dalam tubuh terutama di dalam darah. Nah ini kadang bukan hanya kolesterol saja yang bisa terjadi, tapi berbagai macam zat-zat yang lain yang pada akhirnya kalau namanya jumlahnya berlebih ya tentu juga tidak akan bagus seperti itu ya. Oke, itu lebih jelasnya kita akan bahas sama-sama. Saya izin share screen dulu. Ya, mudah-mudahan sudah dilihat ya. Oke, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menjaga kestabilan dari kolesterol yang di dalam darah? Ya, seperti tadi disampaikan, kita memang harus dalam kondisi yang seimbang, ya, seimbang itu dalam hal segalanya. Jadi yang baik dengan yang tidak baik juga harus seimbang. Ya, kolesterolnya pun akan bekerja dengan baik di dalam tubuh bila mana jumlahnya dalam kondisi yang normal atau dalam kondisi yang seimbang. Kalau kolesterol dalam kondisi yang rendah juga tidak bagus ya, karena ternyata kolesterol itu juga punya manfaat-manfaat yang sangat penting ya buat tubuh kita. Tapi dalam kondisi yang berlebih ya, kita sebut sebagai hiperkolesterolemi, itu pun menjadi pemicu untuk timbulnya berbagai macam penyakit yang serius juga yang bisa terjadi gitu ya. Oke. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya tentang kolesterol itu seperti apa sih gitu ya. Apakah kolesterol itu datangnya dari luar saja, apakah dari makanan? Nah, ternyata kolesterol itu adalah suatu zat lemak yang memang diproduksi langsung oleh tubuh kita ya, terutama dari liver atau hati ya. Jadi tubuh kita melalui hati itu memproduksi kolesterol ini dalam kondisi yang normal ya, dan kolesterol ini juga ditemukan pada semua sel di dalam tubuh kita ya. Nah,
kenapa kolesterol tersebut ada dalam semua sel di dalam tubuh? Ternyata ini memang kolesterol memiliki satu kegunaan yang sangat baik sekali buat tubuh kita, ya. Nah, selain kolesterol tersebut diproduksi oleh tubuh kita sendiri, juga terdapat pada makanan-makanan ya yang kita konsumsi sehari-hari. Ya, ada berbagai macam makanan yang kandungannya mengandung kolesterol, ya. Dan inilah yang salah satu menjadi pemicu sehingga kadar kolesterol di dalam darah itu bisa sangat meningkat sekali. Nah, Bapak Ibu, kolesterol di dalam tubuh kita yang awalnya diproduksi oleh hati, jadi pada saat dihantarkan ke seluruh sel yang mempergunakan kolesterol tersebut di dalam metabolismenya ataukah di dalam fungsinya, itu dihantarkan melalui darah, ya. Jadi dia beredar melalui darah dan itu diikat oleh protein namanya, ya. Nah, jadi kolesterol itu tidak bisa dia berjalan sendiri gitu, ya. Tidak bisa dia bergerak sendiri menuju sel-sel, tetapi dia harus diikat oleh protein. Nah, ikatannya ini gabungannya antara kolesterol atau kita sebut sebagai lemak gitu ya, zat lemak dengan protein, ya itu yang disebut sebagai lipoprotein, ya. Nah, jadi nanti kita akan lihat bagaimana penjelasan tentang lipoprotein yang kita kenal, ya, karena di dalam pemeriksaan darah yang Bapak Ibu sering lakukan oleh petugas laboratorium, itu sering ada hasil-hasil pemeriksaan yang nanti muncul di sana, ada LDL, ada HDL, ya, itulah yang nanti kita akan ketahui bersama-sama, ya. Nah, Bapak Ibu, di dalam tubuh kita itu ada dikenal lipoprotein yang ada itu jenisnya ada dua, ya. Yang pertama kita sebut sebagai lipoprotein dengan kepadatan rendah, ya, atau bahasa Inggrisnya ya low density lipoprotein. Ini yang kita kenal sebagai LDL, ya, sebagai LDL. Nah, LDL inilah yang dikatakan sebagai kolesterol jahat, ya. Kenapa disebut jahat ya sebentar kita akan bahas. Yang kedua itu lipoprotein dengan kepadatan tinggi, ya, high density lipoprotein. Nah, kebalikannya dari LDL, HDL ini disebut sebagai kolesterol yang baik. Nah, kenapa disebut baik gitu, ya? Nah, penjelasan lebih lanjut, seperti tadi saya katakan bahwa LDL dengan HDL ini memiliki kerja yang berlainan, ya. Jadi LDL itu adalah mengangkut kolesterol dari organ hati. Jadi pada saat kolesterol tersebut diproduksi, nah pergerakannya ataukah distribusinya ke sel-sel tubuh itu akan diangkut oleh lipoprotein yang namanya LDL, ya. Nah, jadi kalau jumlahnya yang sangat berlebih, ya, sangat berlebih diantarkan oleh kolesterol tersebut dalam jumlah yang berlebih, maka jumlah LDL yang mengantarkannya juga pasti akan banyak, ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah jumlah LDL di dalam pembuluh darah itu terlalu banyak yang menyebabkan aliran darah ke dalam sel-sel, ya, menuju sel-sel tersebut menjadi berat, ya. Artinya darah yang mengandung banyak kolesterol, dalam hal ini adalah LDL, ya, tentu menyebabkan aliran darahnya, kelancaran aliran darah di dalam pembuluh darah tersebut menjadi lebih lambat. Nah, salah satu akibatnya itu bisa terjadi pengendapan, ya, pada dinding-dinding pembuluh darah arteri atau aorta, ya. Yang inilah nanti kita bisa dikenal yang disebut sebagai arteriosklerosis, ya. Nah, sementara HDL, ya, HDL itu memiliki fungsi untuk mengangkut kolesterol kembali ke dalam organ hati, ya. Jadi kolesterol yang sudah selesai dilakukan metabolisme, kemudian ada hasil dari metabolismenya tersebut itu akan dikembalikan ke hati untuk dilakukan pengeluaran, ya. Dan inilah tugasnya dari HDL itu sendiri. Nah, tentunya kalau jumlah dari HDL, artinya yang akan mengembalikan kolesterol tersebut ke dalam hati untuk dihancurkan itu sedikit,
maka mengakibatkan kolesterol di dalam sel-sel atau di dalam darah itu masih dalam jumlah yang demikian banyak. Nah, inilah mengatakan bahwa kalau jumlah HDL sedikit, tentunya kolesterol yang akan dilakukan degradasi ataukah penghancuran di dalam hati itu juga jumlahnya akan sedikit, sehingga jumlah yang tertimbun di dalam sel-sel ataukah dalam pembuluh darah itu ataukah di dalam darah tersebut masih dalam jumlah yang besar. Nah, jumlah yang besar inilah yang memiliki satu potensi terjadinya risiko-risiko penumpukan ataukah terjadi kekentalan darah. Ya. Nah, di dalam hati kolesterol tersebut akan dihancurkan, ya, akan dihancurkan, didegradasi begitu. Kemudian hasilnya itu nanti akan dikeluarkan melalui feses atau kotoran, ya. Itu nanti kita akan bisa bahas nanti di pembahasan tentang bilirubin, ya, tentang empedu misalnya seperti itu, ya. Tapi kita akan fokus ke pembahasan tentang kolesterol ini saja, ya. Jadi itu Bapak Ibu, ya. Jadi kita lebih bisa mengenal LDL, fungsinya adalah untuk membawa kolesterol menuju ke seluruh organ, ya. Kemudian kalau HDL adalah membawa kolesterol menuju ke hati, ya, untuk dilakukan penghancuran. Itu aja perbedaannya, ya. Nah, kita akan coba bahas tentang bagaimana tentang kolesterol yang baik, itu kita sebut sebagai HDL, ya. Jadi kadar HDL yang tinggi di dalam darah itu merupakan hal yang baik, ya, bagi kesehatan, ya. Artinya kalau HDL-nya tinggi, boleh dibilang bahwa kolesterolnya kemungkinan besar normal, ya. Jadi kalau kita lihat dari HDL-nya, kalau kita lihat dari hasil lab HDL-nya itu sudah menunjukkan ke arah yang tinggi, ya, boleh dikatakan nanti hasil dari kolesterolnya itu kemungkinan adalah normal, ya. Makanya para dokter atau tenaga kesehatan, ya, sebagai orang yang bisa memberikan satu advice tentang pemeriksaan laboratorium, menginginkan pasien-pasiennya sewajarnya memiliki HDL yang lebih tinggi, ya, dari sewajarnya gitu. Karena kalau HDL yang tinggi memungkinkan tidak terjadinya penumpukan dari kolesterol, ya. Nah, HDL juga memiliki fungsi itu adalah mengambil kelebihan yang ada di dalam darah, dalam hal ini adalah LDL, ya. Jadi di samping akan tetapi jumlah LDL yang bisa dieliminasi oleh HDL itu sangat terbatas juga, ya, sangat terbatas juga. Jadi tidak bisa mengambil semuanya, ya. Nah, inilah yang juga kita harus perhatikan bahwa untuk dalam upaya kita untuk menurunkan dari kolesterol di dalam darah, tidak hanya kita meningkatkan HDL, ya, tidak hanya meningkatkan HDL, tetapi kita juga harus mengurangi konsumsi dari kolesterol, yaitu sendiri dalam artian adalah lifestyle kita, dalam hal ini adalah makanan yang kita konsumsi juga kita harus yang lebih baik begitu, ya. Oke, bagaimana dengan kolesterol jahat, ya, yang kita sebut sebagai LDL. Ya, LDL ini dianggap sebagai kolesterol jahat, ya, karena jika jumlahnya berlebih dalam aliran darah itu menyebabkan terjadi penumpukan di dalam pembuluh arteri, ya. Jadi kalau LDL-nya terlalu tinggi memiliki resiko terjadi penumpukan pada pembuluh arteri. Karena apa? Karena tentunya aliran darah, ya, yang beredar di dalam darah itu pasti akan lebih berat masanya, ya. Jadi boleh dibilang kalau kita bandingkan antara sebuah selang dengan permukaan yang sama, kalau sama-sama dialiri air dengan dialiri minyak, ya, saya kira selang yang dialiri air yang bersih, ya, tentunya itu pasti akan memiliki pancaran ataukah aliran yang lebih kencang dibandingkan dengan sebuah selang yang dialiri minyak. Ya, jadi seperti itulah ilustrasinya Bapak Ibu. Jadi LDL itu ibaratnya minyak, ya, ibaratnya minyak karena di sana banyak lemak, ya. Kalau jumlah lemaknya di dalam minyak tersebut tinggi sekali, ya, walaupun misalnya permukaannya sama, maka
aliran air yang ada di dalam selang ya pasti akan lebih lancar, oleh karena air tidak ada kandungan yang memberatkan untuk alirannya menuju ke daerah akhir gitu. Ya, jadi penumpukan lemak yang ada di dalam darah inilah yang semakin hari semakin akan terjadi penumpukan-penumpukan mengakibatkan mempersempit dari pembuluh darah itu sendiri. Nah, kalau pembuluh darah tersebut semakin sempit, otomatis akan menghambat aliran darah ya menuju ke daerah yang lebih perifer atau yang lebih ujung. Inilah yang akibatnya nanti akan berdampak pada organ-organ yang memang sangat tergantung sekali pada aliran darah. Contohnya adalah jantung, ya, otak, bisa ke hati, bisa ke ginjal, ya, dan lain sebagainya. Jadi sangat penting sekali buat kita dalam menjaga kesehatan bahwa permukaan aliran darah, ya, permukaan dari pembuluh darah itu harus bersih, Bapak Ibu. Ya, kapan terjadi satu sumbatan-sumbatan kecil, sumbatan-sumbatan kecil inilah yang akan memicu terjadi penumpukan sumbatan-sumbatan yang lain, ya. Karena ya boleh kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kalau terjadi hambatan aliran darah, tentunya itu juga akan mengakibatkan tempat yang sangat bagus sekali buat endapan-endapan darah atau endapan komponen-komponen darah termasuk kolesterol akan mengendap di tempat itu juga, dan semakin lama akan semakin menumpuk sehingga mengakibatkan bisa terjadi penyumbatan, ya. Penyumbatan pada pembuluh darah inilah yang akan menghambat aliran darah menuju ke daerah akhir, dan organ yang mendapatkan aliran darah tersebut mengakibatkan mati, ya, ataukah mengalami kerusakan. Ya, pada jantung misalnya pasti akan terjadi penyakit jantung koroner, ya, kematian jantung yang tiba-tiba sehingga mengakibatkan seseorang bisa menyebabkan kematian juga yang secara tiba-tiba. Nah, kalau dia mengalami penyumbatan pada daerah otak itu mengakibatkan stroke, ya, bisa juga akibatnya adalah menyebabkan terjadi hipertensi, jadi tekanan darah yang semakin lama semakin meningkat. Nah, penyakit-penyakit yang seperti inilah yang dalam tahapan lanjut bisa akan dimiliki oleh seseorang tersebut dan bisa menyebabkan komplikasi yang bisa terjadi. Ya. Nah, salah satu cara ya untuk nanti menurunkan kadar kolesterol ya tentunya adalah kita lebih pada memperbaiki kebiasaan makan. Jadi Bapak Ibu tidak selalu kolesterol yang tinggi di dalam darah kita harus memulainya dengan sebuah obat yang memiliki fungsi untuk menurunkan kolesterol, ya. Tapi yang semua literatur yang ada di dalam ilmu kesehatan bahwa yang perlu kita perbaiki yang pertama adalah kebiasaan untuk makan. Yang kedua tentunya adalah melakukan olahraga yang teratur, ya. Kemudian menghindari kondisi-kondisi yang memang bisa menyebabkan peningkatan dari kolesterol tersebut, dan pada akhirnya kalau usaha-usaha tersebut sudah dilakukan, maka jalan akhirnya mungkin akan mengkonsumsi sebuah obat ataukah suplemen yang memang fungsinya untuk sebagai penurun kolesterol, ya. Itu juga perlu, ya, itu. Nah, penumpukan plak pada pembuluh darah, ya, kalau kita mau lihat itu adalah salah satunya adalah dari kolesterol yang tinggi, ya. Ini sebuah literatur yang sudah jelas disampaikan Bapak Ibu, ya. Jadi kalau misalnya kita ataukah kita punya keluarga ataukah kita sendiri di dalam satu pemeriksaan kesehatan, ya, terutama mungkin ke spesialis jantung ataukah spesialis bedah vaskuler misalnya, di dalam pemeriksaan yang lebih canggihnya melihat ada satu pembuluh darah atau beberapa pembuluh darah yang mengalami penyumbatan. Nah, salah satu isi dari penyumbatan tersebut pada umumnya adalah kandungannya adalah dari kolesterol itu sendiri. Ya, jadi kita sudah jelas mendapatkan satu gambaran bahwa tingginya kolesterol ini sangat memungkinkan terjadinya penumpukan plak pada pembuluh darah, ya. Di samping juga ada beberapa kondisi-kondisi yang menyebabkan penumpukan plak, ya. Ya, ini nanti kita akan bahas pada pembahasan yang berikutnya. Jadi
pembahasan hari ini bahwa tingginya kolesterol di dalam darah itu memang sangat memungkinkan untuk terjadinya penumpukan plak, ya. Nah, penumpukan plak di dalam pembuluh darah arteri kita sebut sebagai aterosklerosis, ya, aterosklerosis. Jadi aterosklerosis ini adalah penyumbatan, ya, ataukah penyempitan dan pengerasan dinding pembuluh darah di dalam arteri, ya. Nah, kondisi ini merupakan penyebab umum, ya, salah satu terjadinya penyakit jantung koroner, ya. Salah satu saya katakan, ya, salah satu untuk terjadinya penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner ini adalah penyakit jantung utama yang sampai saat ini masih menjadi satu penyebab kematian yang tertinggi bagi masyarakat di Indonesia. Jadi kita perlu kita waspada, ya, bahwa kejadian-kejadian yang seperti ini bisa saja menimpa, ya. Kita tidak sadar bahwa sebenarnya di dalam tubuh kita sudah terjadi satu kondisi hiperkolesterolemi yang kadang kita tidak pernah tahu, Bapak Ibu, ya. Karena pengukuran hiperkolesterolemi ini, pengukuran kolesterol di dalam darah itu harus melalui pemeriksaan laboratorium. Kita tidak bisa mengukur dengan cara luar, ya. Beda dengan beberapa kondisi penyakit tertentu, ya. Tapi untuk mengetahui kolesterol ini itu harus melalui pemeriksaan darah dan itu diperiksakan ke laboratorium. Yang terjadi adalah kita memang sangat jarang ataukah tidak pernah melakukan pemeriksaan itu. Kita selalu menganggap bahwa diri kita itu adalah sehat, ya, dan jarang untuk melakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, satu kondisi terjadi satu keluhan ataukah gejala yang serius didapatkan, misalnya terjadi nyeri pada dada, ya, yang didiagnosa sebagai chest pain seperti begitu, ya. Jadi chest pain ini adalah gejala awal untuk terjadinya serangan infak miokard ataukah serangan kematian jantung begitu, ya. Nah, ini kalau sudah terjadi yang seperti itu, kita memang baru menyadari bahwa ternyata di dalam tubuh saya terjadi penumpukan kolesterol atau trigliserid yang sudah lama terjadi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, penumpukan kolesterol di dalam pembuluh darah atau aterosklerosis ini tidak terjadi seketika, ya, tidak terjadi seketika, tapi ini butuh waktu yang lama, ya. Ya, kita tahu untuk melakukan penumpukan sampai dia menyumbat itu pasti membutuhkan waktu yang demikian lama. Jadi tidak selalu mengatakan bahwa kalau kita makan makanan yang berlemak pada hari ini maka akan langsung menaikkan kolesterol dan menyebabkan penyumbatan. Ya, tidak seperti itu. Tetapi kebiasaan kita yang seperti itu akan lama-lama kita pelihara, maka potensinya akan terjadi satu penumpukan atau aterosklerosis pasti akan besar. Ya. Nah, tadi saya sempat mengatakan bahwa kolesterol sebenarnya ini adalah dibutuhkan sekali oleh tubuh kita, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi jangan berupaya untuk menurunkan kolesterol serendah-rendahnya, itu tidak bagus juga, ya. Tetapi kita menginginkan kadar kolesterol yang normal, ya. Karena apa? Karena kolesterol ini memiliki manfaat. Yang pertama adalah melindungi sel, ya. Ini melindungi sel. Sel yang dimaksud di sini adalah dalam lapisan terluar dari sel. Sel itu butuh pertahanan, ya. Jadi kalau pertahanannya lemah itu pasti selnya akan cepat hancur, ya. Sedangkan sel ini adalah bagian dari tubuh kita. Ya, jadi makanya pertahanan luar ataukah lapisan terluar dari sel itu akan terbuat dari kolesterol, ya. Nah, makanya ini dikatakan bahwa seluruh tubuh kita ataukah seluruh sel di dalam tubuh kita itu mengandung kolesterol, ya. Nah, ini manfaatnya. Jadi di samping dia untuk menjadi pelindung dari sel tersebut, dia juga memang sangat bermanfaat bagi metabolisme di dalam sel. Ya, yang kedua adalah membantu memproduksi vitamin D. Ya, ternyata vitamin D juga menjadi bagian dari kolesterol, ya. Ya, jadi betul, ya. Jadi ini adalah caranya adalah mengubah kolesterol, ya, itu yang ada di dalam kulit menjadi kalsitrol, ya. Nah, itu kalau ini nanti bekerja sama dengan dengan matahari, ya, kenapa kita disarankan untuk berjemur, ya, begitu, ya, untuk berjemur di pagi hari di jam-jam tertentu. Nah, karena fungsinya adalah seperti itu. Jadi ada fungsi dari sinar matahari yang bekerja di dalam tubuh kita, ya, itu mengubah kolesterol itu menjadi vitamin D, ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, ya.
Nah, yang ketiga itu adalah membentuk hormon, ya. Jadi dia juga berfungsi untuk membentuk hormon. Jadi hormon yang dihasilkan seperti hormon-hormon steroid, ya, seperti testosteron, ya, progesteron, apa namanya, pada hormon seks wanita dan testosteron pada seks hormon pria, itu ternyata memang dibentuknya dari kolesterol ini, gitu, ya. Di samping juga pembentukan hormon kortisol dan aldosteron, ya. Ini keduanya ini adalah menjaga keseimbangan elektrolit dan cairan di dalam tubuh. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, dalam kondisi yang seimbang, ya, sekali lagi dalam kondisi yang seimbang, jadi fungsi kolesterol ini pasti akan juga membuat keseimbangan di segala apa namanya, di segala bentuk, ya, yang bagaimana membentuk tubuh kita ini semuanya dalam kondisi yang demikian seimbang seperti itu, ya. Jadi termasuk dalam pembentukan hormonal. Nah, yang keempat itu adalah membentuk asam empedu, ya. Jadi fungsinya adalah membentuk asam empedu. Jadi asam empedu ini kan dibentuk di hati atau di liver, ya, dengan bantuan kolesterol di dalam darah. Nah, ini fungsinya adalah untuk memecah lemak, ya, memecah lemak dan apa namanya, dan dikeluarkan nanti di dalam usus dalam bergabung dengan feses, ya. Jadi ya, kolesterol juga sangat memang berguna juga untuk membentuk asam empedu. Nah, sedangkan yang kelima ini membentuk fungsi menjaga fungsi otak. Jadi otak kita kandungan kolesterolnya itu cukup tinggi, ya, sekitar 25%. Nah, kenapa seperti itu? Karena ini memang fungsinya sangat bagus sekali, ya. Memperlancar sambungan antar saraf yang kita sebut sebagai sinaps, ya. Itu mengatur fungsi otak, terutama untuk sebagai pengingat, ya. Fungsi lainnya itu adalah menjaga kesehatan otak, memelihara sel-sel otak. Nah, jadi demikian pentingnya kolesterol ini jangan sampai dalam kondisi yang hipokolesterol ataukah kolesterol dalam jumlah yang rendah ataukah kolesterol dalam jumlah yang tinggi, ya, kita sebut sebagai hiperkolesterol. Jadi kita berupaya untuk menjaga yang keseimbangan tersebut, ya. Nah, bagaimana kita bisa mendiagnosis bahwa kita memiliki hiperkolesterol ataukah tidak, gitu, ya? Ya, tentu mendiagnosis kolesterol ini harus melalui pemeriksaan darah di laboratorium seperti tadi saya katakan, ya. Pemeriksaan darah tentunya darah kita diambil, ya, darah kita diambil ataukah melalui satu kondisi, misalnya sebelum pengambilan kita harus menjalani puasa dulu, ya, minimal 10-12 jam. Jadi ada hal-hal yang memang kita harus persiapkan seperti itu, ya. Nah, dari hasil itu nanti akan beberapa jam kemudian hasil pasti akan dikeluarkan dari laboratorium, ya. Tentunya juga ada beberapa kondisi-kondisi yang bisa juga kita mengindikasikan bahwa seseorang itu mengidap satu kondisi kolesterol. Jadi misalnya pemeriksaan fisik, ya. Kemudian dari cerita pasien menyampaikan ada keluhan-keluhan dan sebagainya, kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan fisiknya. Kemudian ada pemeriksaan riwayat keluarga. Nah, pemeriksaan riwayat keluarga ini memang sangat sangat berhubungan sekali. Jadi kalau ada keluarga yang memiliki penyakit kolesterol ataukah penyakit jantung ataukah penyakit komplikasi dari kolesterol tersebut, pada umumnya keturunannya juga akan memiliki keluhan yang sama seperti itu. Jadi sangat berhubungan, ya, bahwa keturunan, ya, kolesterol ini memang keturunan, yang artinya bahwa seringkali memang pasien-pasien mengatakan bahwa saya sudah mengkonsumsi makanan yang tidak terlalu banyak mengandung lemak, dokter. Ya, tetapi kenapa saya kena kolesterol itu? Tapi ini yang kita hanya bisa jelaskan bahwa hubungan genetik, jadi orang tua ataukah neneknya ataukah kakeknya itu bisa menurun kepada seseorang, ya, kepada cucunya, dan dalam kondisi yang seperti itu, dalam kondisi genetik ini memang sangat rentan sekali ataukah sangat sensitif sekali bila mana ada asupan makanan yang sedikit saja itu bisa mempengaruhi tingginya kolesterol ataukah memang di dalam tubuhnya memang sudah memiliki satu kans yang besar untuk terjadinya hiperkolesterol, ya. Jadi sekali lagi diagnosis utamanya adalah melalui pemeriksaan darah yang di laboratorium. Nanti kita akan sandingkan dengan
standar yang dimiliki. Nah, ini kadar kolesterol yang normal bagi orang dewasa ya, Bapak Ibu. Ya, saya ambilkan kadar-kadar dari orang dewasa. Contoh ini kan kadar kolesterol total orang dewasa normalnya antara 125 sampai 200 mg per desiliter. Ya, artinya batas bawah ya, atas bawah itu 125 dan batas atasnya adalah 200 ya. Nah, ini apa namanya yang bisa kita lihat. Kemudian kadar LDL normal ya, kadar LDL itu lemak jahatnya ya. Itu kurang dari 100 mg per desiliter. Ini yang kita harus capai ya. Kemudian kadar HDL normal bagi wanita dan laki-laki itu sedikit berbeda ya. Kalau pada wanita itu HDL-nya 50 atau lebih ya. Kemudian kalau pria itu sedikit di bawahnya itu 40 ya. Nah, ini apa yang kita harus capai ya, kita harus dimiliki oleh kita ya untuk dalam upaya menjaga kadar kolesterol di dalam tubuh itu dalam kondisi yang apa namanya yang normal, bukan kondisi yang sehat. Jadi ini kita bisa pakai sebagai patokan ya Bapak Ibu, kalau misalnya di dalam kita mengalami satu kondisi kesehatan yang kira-kira memang mengarah ke sana. Ini contohnya kita ada hipertensi ya, ataukah kita sudah berusia 40 tahun ke atas, saya kira memang sangat penting kita melakukan medical check up ya. Atau kita memiliki kondisi penyakit-penyakit, misalnya ada penyakit diabetes ya, kita punya penyakit jantung, penyakit ginjal misalnya, tentu hal-hal yang seperti itu pemeriksaan ini memang wajib kita lakukan ya, karena dari sana kita akan bisa melakukan treatment ataukah upaya apa yang bisa untuk menurunkan dari kolesterol itu ya. Nah, siapa yang harus diperiksa? Artinya siapa yang memiliki potensi ya memiliki kolesterol yang tinggi ya. Yang pertama adalah bagi Bapak Ibu yang memiliki gejala kelebihan berat badan ya. Gejala kelebihan berat badan ini tentunya harus kita hitung dengan benar ya, kapan dikatakan sebagai obesitas ya, kapan dikatakan tubuhnya tidak mengalami obesitas ya. Tetapi apakah ini tidak berlebihan begitu, apakah semuanya ya? Memang sewajarnya bahwa faktor usia juga memang bisa menjadi satu faktor yang mewajibkan orang untuk melakukan medical check up ya. Jadi saya sarankan sih umur 40 tahun ke atas itu selayaknya setahun atau setahun sekali itu melakukan medical check up ya. Apalagi ditambah dengan orang-orang yang memiliki kelebihan berat badan ya. Yang kedua adalah memiliki tekanan darah tinggi ya, ini pasti ya. Kemudian mengidap diabetes atau memiliki penyakit-penyakit lain yang bisa meningkatkan kadar dari kolesterol. Apalagi kalau ada riwayat keluarga yang memiliki ataukah yang mengidap penyakit kolesterol itu. Ya, contohnya memiliki riwayat kardiovaskuler ya pada usia dini misalnya, ataukah kita mendengarkan ada anggota keluarganya yang meninggal secara tiba-tiba yang didiagnosis sebagai serangan jantung misalnya. Ya, tentu kita harus waspada juga ya. Atau orang-orang yang memiliki stroke ringan ya, keluhan stroke ringan ataukah penyakit arteri perifer yang tiba-tiba misalnya ujung-ujung kaki ataukah ujung-ujung jari tangan itu mengalami kematian ataukah membiru ataukah menghitam secara tiba-tiba, itu patut kita waspadai bahwa ini ada satu penyumbatan di dalam aliran darah. Nah, inilah yang memang seharusnya melakukan pemeriksaan ya kalau untuk mengetahui. Nah, gejala kolesterol itu seperti apa ya? Tadi saya sudah sampaikan, pada umumnya oleh karena kolesterol ini akan mengakibatkan hambatan-hambatan aliran darah menuju ke target organ, tentunya nanti pasti akan memunculkan satu gejala-gejala yang disampaikan oleh pasien ya. Misalnya terjadi keluhan pada nyeri pada dada misalnya ya, terjadi satu serangan-serangan stroke ya, dari ringan sampai ke memang gejala-gejala
gejala stroke yang agak berat begitu, dan lain sebagainya ya. Jadi pada umumnya gejala kolesterol yang tinggi ini biasanya sudah disampaikan oleh pasien yang sudah memiliki gejala-gejala, dan oleh dokter yang melakukan pemeriksaan itu akan mengarahkan kepada faktor risiko ya untuk melihat melihat kadar kolesterol yang tinggi di dalam pembuluh darah. Jadi tentunya ini yang harus kita antisipasi ya, supaya pada saat terjadinya serangan, misalnya kita ketahui penyebabnya karena kolesterolnya tinggi, pada saat itulah kita memulai untuk melakukan satu treatment. Nah, Bapak Ibu, ini saran ya, bagaimana kita bisa menjaga kolesterol kita tetap normal ya. Jadi sekali lagi kita pasti memulainya itu dari menentukan pola makan yang sehat ya, pola makan yang sehat. Nah, pola makan yang sehat itu yang saya katakan tadi, 4 sehat 5 sempurna ya, 4 sehat 5 sempurna itu jenis makanannya ya, jenis makanan dan minuman yang dikonsumsi, tetapi dari yang kita maksud adalah dari sisi jumlahnya ya. Memang kita daging merah seperti yang ada dalam slide ini, daging merah, produk olahan susu, ya kue, biskuit, dan ini kan makanan-makanan yang memang sudah terbiasa kita makan, ya memang ada semuanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi yang kita maksud adalah kita boleh mengkonsumsi jenis makanan yang seperti ini, tetapi dari sisi jumlah yang seimbang, jumlah yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita, bukan sesuai dengan keinginan dari kita. Ya, jadi sangat berbeda ya. Kalau kita mengatakan keinginan, tentu makanan biskuit yang enak, ya kue yang enak pasti kita akan konsumsi lebih banyak tentunya ya. Daging merah yang tentunya sangat dimasak dengan olahan bumbu yang demikian yang demikian enaknya, pasti menginginkan kita pasti akan mengkonsumsinya dalam jumlah yang banyak. Inilah yang kita harus tetap jaga, itu maksudnya. Ya, jadi saya tidak mengatakan bahwa itu jangan, ya, jangan. Tetapi saya katakan bahwa tolong jumlahnya yang harus diperhatikan seperti itu. Nah, bagi yang Bapak Ibu yang tidak pernah mengkonsumsi makanan-makanan yang lain, di mana ternyata makanan tersebut banyak mengandung memang bisa untuk menekan kolesterol itu, seperti ini asam lemak omega 3, ataukah kita mengkonsumsi serat yang lebih banyak ya, karena itu bisa sangat bagus sekali untuk pencernaan ya, misalnya biji-bijian ataukah buah-buahan yang buah apel atau buah-buah pir. Ya, ini saran-saran yang bisa kita sampaikan ya pada pasien-pasien atau orang-orang yang sudah memiliki kolesterol yang tinggi, ataukah ingin tetap menjaga kolesterol di dalam tubuhnya tetap normal. Jadi kalau seandainya kita menginginkan ada penjelasan yang lebih bagus ya, yang lebih sesuai dengan jenis makanan apa, jumlahnya berapa, tentunya saran saya adalah bisa berkonsultasi dengan ahli gizi ya, atau dokter spesialis gizi klinik ya. Silakan bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki kondisi-kondisi hiperkolesterol, silakan untuk berdiskusi dengan beliaunya ya. Nah, yang kedua adalah melakukan olahraga secara teratur Bapak Ibu ya. Olahraga secara teratur. Nah, ini kalau kita sering dengar ataukah kita sering bercanda sama teman-teman, kamu sudah olahraga belum? Ya, saya sudah olahraga kok. Ya, olahraga apa ya? Jalan, jogging. Ya, berapa lama? Oh, saya 1 jam. Nah, apakah 1 jam itu sudah mengatakan bahwa kita sudah berolahraga dengan tepat? Ya. Nah, ini ada tips ya, Bapak Ibu. Ya. Jadi, kalau seandainya kita menginginkan kita menginginkan olahraganya itu yang seperti apa sih, gitu ya. Nah, jadi gini. Denyut nadi itu yang kita dijadikan sebagai satu patokan ya. Jadi target denyut nadi itu yang kita pakai sebagai patokan. Jadi berat ringannya olahraga yang kita jalani itu pasti akan berhubungan dengan jumlah denyut nadi yang kita yang kita dapatkan gitu ya. Jadi
denyut nadi maksimal, ya. Denyut nadi maksimal itu apa namanya, rumusnya adalah konstanta 220 dikurangi usia. Nah, ya, konstanta 220 dikurangi usia. Nah, itu adalah denyut nadi maksimal. Nah, denyut nadi yang kita inginkan, yang memiliki apa namanya, yang kita memang menjadi target, ya, yang kita menjadi target untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu adalah 50-70%-nya saja. Ya, ini yang dianjurkan. Ya, jadi 50% itu adalah target yang terendahnya dan 70% itu adalah target yang tertingginya. Ya, denyut nadi yang harus kita capai sesuai dengan umur yang kita miliki saat ini. Nah, lamanya olahraga yang ditentukan itu adalah 150 menit dalam 1 minggu, ya, di luar dari warming up dan selesai olahraga, ya, atau kita sebut sebagai cooling down. Jadi kalau misalnya ini contoh, ya, Bapak Ibu, ini contoh saja. Misalnya sekarang kita usianya 50 tahun, ya, seperti saya, ya 50 tahun. Jadi denyut nadi maksimal saya adalah 220 dikurangi 50 tahun. Jadi adalah 170, ya. Ini denyut nadi maksimal saya, ya. Nah, anggaplah misalnya tadi kan disampaikan capaiannya adalah 50-70%, ya. Saya ambil tengah-tengahnya lah, ya. Saya ambil tengah-tengahnya misalnya 60%. Jadi 60% ini saya kalikan 170, ya, maka saya dapatkan 102 kali per menit. Ini adalah denyut nadi yang saya harus pertahankan, ya, selama berolahraga, ya, selama berolahraga. Jadi kalau kita bisa mempertahankan denyut nadi sebesar begini, ya, selama sekian lama kita berolahraga, ya, itu akan memiliki kemampuan untuk bisa menurunkan, ya, dari sisi berat badan, menurunkan kadar-kadar kolesterol misalnya, atau gula darah dan sebagainya, ya. Nah, itu yang diharapkan, itu standar yang diinginkan, ya, kalau kita ingin melakukan satu upaya penurunan berat badan ataukah kita mengendalikan kadar-kadarnya, ya. Nah, misalnya saja kita olahraga 3 kali seminggu, ya Bapak Ibu. Misalnya saya berolahraga 3 kali seminggu, kalau saya dibagi dengan 150 menit, berarti 1 kali olahraga saya harus bisa olahraganya 50 menit. Jadi kalau saya olahraganya 50 menit, itu dapat mempertahankan denyut jantung saya selama sebanyak 102 kali per menit atau 100 kali per menit. Maka itulah saya saat itu olahraganya sangat optimal, itu pengertiannya, ya. Nah, ini tentu harus olahraganya secara teratur, gitu, ya, secara teratur. Jadi olahraga, ya, sekedar jalan saja seperti itu mungkin bukan olahraga maksudnya, itu hanya sebagai rekreasi saja, ya. Jadi tapi manfaatnya mungkin tidak akan kita dapatkan itu. Jadi sekali lagi, ini salah satu cara kita untuk menghitung berapa sih sebenarnya yang bagus, olahraga jenis apa sih yang saya harus jalani untuk menurunkan berat badan saya misalnya, ya. Siapa tahu Bapak Ibu di sini ada yang mengalami obesitas misalnya, ataukah yang ingin menurunkan kadar kolesterol melalui olahraga. Saya kira ini juga menjadi satu acuan, ya. Oke. Nah, yang ketiga itu adalah menjaga berat badan, ya, menjaga berat badan. Jadi memiliki berat badan yang berlebih itu memang memiliki risiko kolesterol itu bisa tinggi, ya. Nah, berat badan ideal ini bisa mempergunakan rumus indeks massa tubuh, ya Bapak Ibu, ya. Indeks massa tubuh dengan rumus seperti ini, ya. Jadi berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dikalikan tinggi badan, ya, dalam bentuk meter, ya. Nah, jadi nanti kita akan kita akan memiliki standarnya yang ada di slide yang sebelah kanan ini, ya. Ini satu contoh saja. Ini saya ambil contoh diri saya sendiri, ya.
Bapak Ibu, dari saya sendiri saat ini saya punya berat badan 83 kilo ya. 83 kilo, kemudian memiliki tinggi saya tingginya 1 meter 73 ya. 1 meter 73 cm itu. Nah, kalau saya masukkan ke rumus ya, jadi berat badan 83 dibagi ya 1,73 dikalikan 1,73 ya, jadi 83 dibagi 3,06 dapatnya adalah 27,12. Nah, bagaimana kita bisa mengatakan apakah berat badan saya saat ini gimana? Apakah saya kurus ataukah normal, gemuk atau sangat gemuk gitu. Ya, dari indeks massa tubuh yang ada dalam standar ini 27,12 itu adalah kategorinya sangat gemuk Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau saya sekarang merasakan bahwa postur saya cukup ideal gitu. Postur saya cukup ideal bagi saya ya. Tapi kalau kita memakai standar bahwa saya dikatakan bahwa kategorinya adalah sangat gemuk. Dengan 83 kilo itu dikatakan bahwa saya dengan tinggi badan 1,73 saya dikatakan memang sangat gemuk. Jadi ya inilah pentingnya ya. Jadi dengan mengetahui nilai-nilai yang kita dapat, yang kita sandingkan dengan standar, kita akan mengatakan bahwa saya harus melakukan upaya penurunan berat badan ya, agar ya berat badan ideal saya tuh harusnya bisa tercapai ya. Jadi kalau saya hitung-hitung berat badan saya harusnya adalah 75 ataukah 76. Jadi saya harus menurunkan 6 sampai 7 kilo ya untuk bisa dikatakan sebagai kategorinya normal. Tetapi tentu hal ini tidak bisa kita menghitung secara satu persatu saja ya. Tapi ada komponen-komponen yang lain yang kita harus ikuti gitu ya. Nah, yang keempat, bagaimana cara menjaga kolesterol itu adalah menghentikan kebiasaan merokok dan meminum alkohol ya. Jadi sangat dua kebiasaan ini adalah kebiasaan yang tidak baik. Saya kira banyak literatur yang sudah mengatakan bahwa merokok itu nanti bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak bagus, demikian juga dengan alkohol ya. Jadi Bapak Ibu tolong hentikan kebiasaan-kebiasaan yang seperti begini ya. Kalau saya pribadi memang saya tidak pernah merokok dan tidak pernah alkohol yang secara berlebihan. Kalau saya mengakui ada meminum alkohol tapi tidak berlebihan dan tidak sering ya, tidak terlalu sering. Makanya saya menganjurkan bahwa bagi Bapak Ibu yang saat ini masih dengan kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu, tolong secepatnya untuk dihentikan ya. Nah, bila mana hal-hal yang tadi kita sudah lakukan ya, menjaga pola makan, olahraga yang teratur, menurunkan berat badan, kemudian kebiasaan-kebiasaan jelek merokok dan itu sudah kita lakukan, akan tetapi kadar kolesterol kita tetap tinggi, maka yang kita lakukan adalah memang harus mengkonsumsi suatu obat ya. Tentu ini obat-obatan yang harus diberikan oleh dokter ya, yang memang memiliki fungsi untuk penurunan kolesterol. Ada 3 jenisnya ya, obat-obatan tersebut ya. Ada yang memang bekerja di hati untuk mencegah kolesterol, ada yang memang mencegah kolesterol sudah terserap ke dalam usus ya, ataukah kolesterol yang sudah ada tuh diluruhkan ya, jadi langsung dikeluarkan oleh usus seperti itu ya. Jadi ini tergantung sekarang pilihan-pilihan obatnya itu ya. Nah, Bapak Ibu, kita juga tidak menampik ya bahwa ada satu makanan kesehatan yang kita sebut sebagai superfood yang kita kenal untuk saat ini ya, kita dalam komunitas kita ya, yang memiliki memang kemampuan untuk melancarkan aliran darah dan menekan untuk timbulnya flak ya. Jadi dalam hal ini produk kita adalah namanya SOP Subarasi ya. Jadi SOP Subarasi ini yang kita rekomendasikan ya buat Bapak Ibu yang memang ingin untuk mempertahankan kadar kolesterol di dalam darah tetap stabil, ataukah bagi pasien-pasien yang memiliki hiperkolesterol itu silakan untuk mengkonsumsi ini ya. Kenapa ini yang saya rekomendasikan? Karena begini Bapak Ibu ya. Di dalam SOP Subarasi ini ada kandungan 3 triple peptida ya. Ada marin placenta ya, ada sarden peptida dan fruit flow peptida ya, di samping dengan
ada beberapa lagi kandungan-kandungan yang lain yang tentunya itu juga sangat baik sekali untuk pemeliharaan kesehatan kita. Ya khususnya nanti pada fruit flow peptida ya, nanti di sana memang memiliki kemampuan untuk pencegahan agregasi trombosit, dia bisa menghindari untuk terjadinya tertimbunnya plak ya. Tapi begini ya Pak Ibu, kalau kadar kolesterol kita terlalu tinggi di dalam aliran darah, itu bisa mengakibatkan terjadinya peradangan pada pembuluh darah kita ya. Peradangan pada pembuluh darah itu akan memunculkan tertimbunnya trombosit ya, munculkan tertimbunnya trombosit. Peradangan itu menimbulkan satu luka ya. Kalau demikian banyaknya ada luka-luka ya, tempat peradangan itu terjadi di sepanjang aliran darah, sepanjang pembuluh darah, itulah mengakibatkan tertimbunnya flak-flak akibat agresivitas dari trombosit itu sendiri. Nah, kalau itu terjadi, Bapak Ibu ya, kalau itu terjadi, maka peranan dari fluid flow peptida ini itu akan berperan sangat penting sekali untuk mencegah terjadinya penumpukan platelet itu. Ya. Jadi pada pasien-pasien yang mengalami kondisi yang seperti ini, itu fungsi dari fluid flow peptida itu memang sangat dibutuhkan sekali ya, karena ini sebagai anti platelet ya, sebagai anti agregasi trombosit, karena dia memiliki sifat sebagai antiinflamasi ya, yang itu artinya dapat menurunkan jalur inflamasi yang terlibat dalam pembentukan arteriosklerosis. Ini yang tadi saya katakan ya, sehingga pada penyakit-penyakit inflamasi yang kronis pada pembuluh darah itu yang menyebabkan memicu untuk tertariknya trombosit-trombosit yang ada di dalam darah yang lain itu menuju ke tempat tersebut. Inilah yang nanti bisa menimbulkan satu penumpukan yang secara tiba-tiba melakukan penyumbatan dan akhirnya terbentuk suatu penyakit-penyakit ya yang disebut sebagai CVD ya, cardiovascular disease seperti penyakit jantung koroner, ya stroke, gagal jantung kongestif, penyakit pembuluh darah perifer yang lainnya ya. Nah, jadi dengan di SOP Subarashi ini memiliki peptida yang seperti ini, jadi saya kira ini yang kita yang kita rekomendasikan untuk kita berikan kepada pasien ya. Jadi sekali lagi, kalau dulu kita mengenal atau disebut sebagai SOP 100 ya, karena di sana ada marine placenta di mana dia juga memiliki paten untuk melancarkan aliran darah ya. Nah, sekarang SOP Subarashi juga ditambahkan dengan peptida yang kita sebut sebagai fruit flow peptida ya, sebagai anti agregasi trombosit, itu juga akan sama memiliki fungsi. Jadi silakan Bapak Ibu, bagi yang saat ini sudah mengkonsumsi SOP 100 silakan itu dikonsumsi. Jadi kalau sekarang yang lebih banyak beredar di pasaran adalah SOP Subarashi, itu akan menjadi lebih bagus sekali ya, karena kita tahu SOP Subarashi itu adalah upgrade dari SOP 100. Jadi di dalam SOP Subarashi juga terdapat kandungan SOP 100 ya. Jadi kehadiran dari SOP 100 maupun SOP Subarashi itu memang diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia ya, karena angka morbiditas dan angka mortalitas, angka kesakitan dan angka kematian pada penyakit-penyakit kronis terutama dalam pembuluh darah ini sebenarnya sangat besar di Indonesia. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya sedikit menampilkan testimoni ya. Ini adalah hasil pemeriksaan darah saya yang barusan ya, yang dalam 1 minggu ini saya lakukan. Lalu kita lihat Bapak Ibu ya, kadar kolesterol saya itu 221 ya, ini kadar kode H, ini high ya, masih dikatakan high. Trigliserid saya 161, HDL saya adalah 45, ini kadar kode L. L itu namanya low ya, rendah ya. Sedangkan LDL saya 140 itu masih high ya. Inilah kondisi tubuh saya ya. Ini kondisi tubuh saya saat ini Bapak Ibu. Dan saya cukup happy kalau saya bilang ya. Kenapa saya mengatakan ini happy, walaupun loh Dr. Buana itu kan hasilnya masih high dan low ya, tidak ada yang normal begitu ya.
ini yang saya katakan Bapak Ibu. Kadang kalau kita hanya merasakan tubuh tanpa melakukan satu fakta. Nah, ini kan suatu fakta ya, karena di sana sudah ada angka-angka, ya, ada angka-angka. Tapi angka ini paling tidak ini adalah satu acuan kita, ya, satu acuan kita untuk bergerak mau mengarah ke yang lebih baik, gitu. Ya, kalau tanpa ada angka ini, barangkali apa hal yang selama ini mungkin kita lakukan ataukah saya lakukan dalam kehidupan saya sehari-hari, misalnya dalam konsumsi maupun berolahraga, mungkin tidak akan membuat saya akan bergerak menjadi lebih bagus lagi gitu. Ya, tetapi paling tidak begini Bapak Ibu, angka-angka yang saya alami seperti ini sudah angka yang sedikit mengarah ke artinya gini, kalau saya ingin mencapai ke arah yang normal, ini tidak perlu effort yang terlalu besar gitu, ya. Ya, jadi walaupun saya punya kadar kolesterol 221, kalau kita lihat di sini adalah maksimalnya adalah 200 misalnya begitu, saya perlu menurunkan hanya 21 mg per desiliter saja, ya. Kemudian HDL misalnya 45, ini sudah di ambang yang cukup bagus begitu, tapi dikatakan di sini kan pria sudah 40, berarti sebenarnya sudah cukup bagus dari HDL saya gitu. Ya, memang LDL saya masih 140, jadi 40 kelebihan 40 mg per desiliter. Artinya tidak terlalu usaha yang berat sekali rasanya kalau buat saya untuk menurunkan ini. Jadi yang perlu saya perbaiki adalah asupan makanannya yang harus saya perbaiki lagi. Yang kedua adalah olahraganya yang memang harus lebih teratur, yang tadi sesuai dengan rumus-rumus yang tadi sudah disampaikan. Itu maksud saya, Bapak Ibu, ya. Di samping lihat kondisi fisik sekarang ini yang bisa saya rasakan. Jadi walaupun dengan hasil laboratorium yang sudah ada yang seperti itu, untuk saat ini saya mengatakan bahwa saat ini kondisi tubuh saya dalam kondisi yang sangat sehat, ya. Jadi kenapa? Karena tidak ada komplikasi yang terjadi pada diri saya, tidak ada keluhan dalam jantung, tidak ada keluhan di dalam otak saya, tidak ada keluhan di dalam hati saya, tidak ada keluhan di dalam organ-organ vital saya yang lain seperti itu. Jadi dengan kondisi performan tubuh saya yang seperti begini, walaupun dengan hasil darah yang seperti itu sudah cukup happy buat saya, karena saya tidak membutuhkan satu terapi mengkonsumsi obat kolesterol yang saya haruskan, tapi saya yakin bahwa dengan perbaikan pola hidup saya yang lebih bagus lagi, maka nilai-nilai yang tadi itu, ya, nilai-nilai yang tinggi ataukah yang rendah itu saya akan kembalikan ke usaha yang dalam kadar yang normal. Itu yang saya inginkan Bapak Ibu, bahwa inilah hasil yang saya rasakan, di mana saya memulai konsumsi ini adalah dari bulan April ya 2019. Bayangkan sampai saat ini saya juga masih tetap mengkonsumsi produk ini, dan inilah hasilnya. Jadi kalau kita melihat dari foto ini misalnya, itu bisa kita bandingkan bagaimana performan saya di tahun 2019 pada bulan Juni dan pada bulan September hanya dengan konsumsi 5 bulan. Itu dengan perubahan wajah saya, perubahan dari rambut saya, dan tentunya untuk saat ini yang sudah konsumsi hampir 2,5 tahun misalnya begitu, bahwa kondisi tubuh saya secara laboratorium maupun secara fisik yang saya rasakan itu masih sangat bugar sekali. Nah, ini yang saya ingin sharing kepada Bapak Ibu. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu yang instan, itu tentu memang tidak bisa kita capai secara instan, ya. Tetapi kehadiran AFC ini ke Indonesia itu kalau kita lihat dari misinya adalah sebagai wadah transformasi, ya, sebagai wadah transformasi buat keluarga AFC, itu memang benar sekali. Jadi wadah transformasi itu itulah sebagai bentuk transformasi saya dari tahun 2019, April 2019 sampai sekarang. Saya memang melakukan investasi kesehatan buat kesehatan kita, dan itu saya dapatkan pada hari ini, ya, buat saya dan keluarga saya. Itu juga sebuah transformasi buat saya. Ada juga mungkin transformasi dari sisi ekonomi, ya. Jadi banyak cerita-cerita dari keluarga besar AFC yang tadinya tidak
apa namanya, tidak memiliki uang, sekarang bisa memiliki uang dengan apa namanya, dengan optimal, bisa menghidupi keluarga dan lain sebagainya. Tapi itulah sebagian dari transformasi. Tapi yang saya katakan di sini adalah transformasi kesehatan, karena investasi kesehatan itu sangat penting buat kita semua. Ya, jadi itulah yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Kita selalu harus menjaga kesehatan kita. Dalam hal ini karena sekarang kita berbicara tentang hiperkolesterol, tentang kolesterol, jadi kita jaga kadar kolesterol kita dalam kondisi yang normal. Kalaupun misalnya kita saat ini kita memiliki kolesterol yang tinggi, tapi kita akan bertransformasi. Ayo kita berusaha untuk mengembalikan ke kondisi yang normal, sehingga kesehatan kita akan terjaga setiap saat. Oke, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Pak Angga. Kita mulai mungkin dengan sesi tanya jawab. Oke dok, boleh. Kita mulai tanya jawab. Oke. Kita kolesterol tinggi. Sudah punya. Ini nanya takaran sih dok, kan kita sering bahas, tapi mungkin nggak apa-apa sih, boleh. Ini yang general aja dok, takarannya untuk kalau orang udah kena penyempitan apa segala macam, emang udah divonis sama dokternya begitu, kira-kira takaran yang tepatnya berapa dok? Ya, takaran setiap orang tentu berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Kalau saya memakai rumus begini, kalau dalam kondisi kita sehat saja kita membutuhkan minimal 1 saset sehari ya. Kalau saya ya, tapi mungkin untuk apa namanya, untuk yang lain apa namanya, dosisnya adalah 2 saset sehari. Dalam kondisi yang tidak sakit saja kebutuhannya adalah satu saset ya. Tapi dalam kondisi yang terjadi satu kondisi komplikasi seperti itu, tentu dosisnya pasti akan lebih tinggi. Ya, silakan Bapak Ibu memulainya dengan 2 kali 1 ya saset, mau pagi 1, sore 1, ataukah paginya langsung 2 saset, silakan aja. Ya, tapi untuk berapa tepatnya itu pasti sesuai dengan pasien, ataukah kondisi untuk kebutuhan pasien masing-masing ya. Tapi itu yang bisa saya jadikan patokan. Jadi kalau yang sakit minimal 2 kali daripada konsumsi yang yang sehat. Oke. Dok, kolesterol tinggi itu nggak selalu disangkut pautkan dengan berat badan ya dok, karena saya kurus kecil, nggak kurus kecil sih, maksudnya tinggi 163 nih katanya, berat Ya, 51, tapi kolesterolnya tinggi. Ada saran nggak dok, enaknya gimana? ya seperti tadi saya katakan, apa namanya, orang yang gemuk memang memiliki potensi memiliki kolesterol yang tinggi, ya. Tetapi tidak selalu yang gemuk apa namanya, kolesterolnya tinggi, tidak selalu yang kurus juga kolesterolnya rendah, itu tidak selalu ya. Tapi kembali lagi ada banyak faktor-faktor yang lain ya. Nah, kalau terjadi yang seperti itu, kita kembalikan lagi ke pola hidup ya, ke pola hidup artinya mungkin asupan makanannya yang selama ini apa namanya, kurang bagus misalnya ya, jenis makanan yang dikonsumsi juga perlu kita perhatikan. Saran saya sekali lagi adalah kalau selama ini Bapak Ibu sudah mengkonsumsi Subarasi misalnya, ya silakan itu disesuaikan kebutuhannya. Apakah mau ditingkatkan? Boleh ditingkatkan dok, silakan ditingkatkan, itu lebih bagus lagi begitu ya. Kemudian konsultasi ke dokter itu sangat penting ya, minimal ke dokter penyakit dalam ya, siapa tahu memang dibutuhkan obat untuk penurunan kolesterol. Yang kedua adalah konsultasi ke ahli gizi ya, untuk bisa berkonsultasi dengan jenis makanan yang harus dikonsumsi ya, yang bisa juga dapat menurunkan kolesterol ya. Saran saya seperti itu. Oke. Oh ya, satu lagi mungkin Pak Angga, mungkin banyak pertanyaan begini dok. Saya
kalau di samping Subarasi saya minum Ursukusi, apakah bisa ya? Ya memang Ursukusi juga di sana ada kandungan yang bisa untuk melancarkan aliran darah ya, dalam hal ini Takarakombu ya, itu juga memiliki kemampuan ya untuk melancarkan aliran darah. Perpaduan antara Subarasi dengan Ursukusi ini perpaduan yang sangat bagus sekali ya. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, Dok, daripada di antara kedua produk tersebut yang mana direkomendasikan untuk untuk melancarkan aliran darah, kalau saya lebih memilihnya ke Subarasi. Itu maksudnya penjelasan lebih detailnya ya. Oke. Nah, ini ada yang tanya, Dok, kolesterol saya tinggi sampai 300, udah 2 tahun. Udah konsumsi Subarasi dan Utsukushi di pagi dan sore, tapi saya olahraganya kurang. Ini saya harus lanjutkan dengan produknya aja, atau lebih better kalau misalkan saya konsultasi dulu ke dokter. Maksudnya bukan ini, ke dokter yang emang dokter yang dekat Ya. rumah. Kira-kira gimana, Ya. menurut dokter? Ya, ini satu pertanyaan yang bagus sekali ya. Beliaunya sudah konsumsi Subarasi dengan Utsukushi ya selama 2 tahun ya. Cuman tidak dijelaskan berapa dosis yang dikonsumsinya ya. Dengan kondisi yang seperti ini, kalau teruskan, saran saya teruskan, sudah bagus sekali cara produknya yang diminum. Mungkin dosisnya kalau memang memungkinkan dosisnya dinaikkan ya. Subarasinya terutama dinaikkan ya. Kemudian konsultasi ke dokter ya ke dokter penyakit dalam paling tidak itu untuk menurunkan kolesterolnya, siapa tahu memang dibutuhkan obat untuk penurun kolesterol ya. Kemudian ke dokter ahli gizi, konsultasi ke ahli gizi ataukah ke dokter gizi klinik ya. Itu saran saya. Kemudian untuk olahraganya ya, untuk olahraga seperti tadi yang saya sudah sampaikan di pertemuan ini, di seminar ini, ya silakan itu dipakai sebagai patokan ya. Kalau misalnya dirasakan bahwa olahraganya baru hanya seminggu, ya berarti olahraganya itu pun tidak adekuat misalnya ya, itu silakan dilakukan perubahan-perubahan seperti itu ya. Oke. Dok, apakah benar makan nasi putih kebanyakan, bakmi dan lain-lain itu bikin membantu menurunkan kolesterol? Ini mungkin kayak budaya-budaya atau kepercayaan-kepercayaan gitu loh, Dok. Ya. Kayak mitos-mitos bahasanya. Ya, memang ada benarnya juga gitu ya, karena roti atau biskuit itu kan juga ada campuran-campuran yang yang biasa dicampurkan di dalam untuk penyedap makanan tersebut gitu ya. Jadi itulah yang sebenarnya memicu untuk yang mengandung kandungan lemak yang dalam hal ini mengandung kolesterol itu ya. Kemudian kalau karbohidrat itu hubungannya ke masalah kandungan energi ya, nasi putih misalnya begitu, atau beras putih, itu hubungannya ke masalah kandungan kalorinya yang terlalu tinggi gitu ya. Saya kira kalau untuk lebih jelasnya masalah makanan seperti ini mungkin bisa nanti konsultasi ke ahli gizi atau ke dokter gizi klinik aja ya. Oke. Nah, ini ada bagus lagi nih Pak Angga. Ya. Ya, ini ada kolesterol 232, ya HDL-nya 64, LDL-nya 151, TG-nya 84. Ya, apakah perlu obat kolesterol? Ya.
Saya sudah setiap hari minum ursukusi. Ya, saran saya sih bisa ditambahkan subarasinya ya. Jadi saya juga nggak tahu mungkin kebutuhannya ursukusi mungkin ada yang diinginkan, tetapi dalam kondisi untuk mengatasi kolesterol, kalau saran saya sih ditambahkan dengan subarasi itu yang pertama ya. Apakah sudah perlu kolesterol? Saya kira obat kolesterol, saya kira belum ya, karena saya lihat kolesterolnya juga tidak terlalu tinggi sekali, mungkin perlu lakukan upaya-upaya lifestyle yang lebih bagus lagi, misalnya olahraganya yang belum dilakukan secara optimal ya, makanannya mungkin yang perlu dilakukan perubahan. Saya kira itu dulu ya, Bapak Ibu atau yang siapa yang menanyakan ini, ya itu dulu yang harus dikerjakan ya sebelum kita mengkonsumsi suatu obat penurun kolesterol ya. Itu saran saya untuk yang nanyakan ini. Ini ada yang bertanya. Dok, kalau mau tahu cara kita, maksudnya kita ini kolesterolnya tinggi atau enggak, tanpa kita mungkin harus dengan serius kayak ke rumah sakit untuk check up atau apa kayak gitu, yang gejala-gejala utamanya deh, maksudnya. Ya, kalau untuk gejala-gejala utama itu memang tidak khas ya, Pak Angga. Kalau untuk kita lihat ya, yang pasti ada sesuatu yang dia sampaikan, misalnya mengeluh sering kok saya dalam belakangan ini mengeluh sering pusing misalnya ya, atau sering lelah, cepat lelah begitu ya, atau kaki saya kok sering kesemutan atau tiba-tiba lebam-lebam begitu ya. Nah, dari gejala-gejala yang disampaikan itu pasti akan oleh dokter akan dilakukan pemeriksaan laboratorium, Pak. Jadi diagnosis pastinya itu adalah melakukan pemeriksaan laboratorium kalau kita ingin mengatakan bahwa kolesterolnya tinggi, rendah, ataukah normal gitu. Ya itu seinginnya. Jadi gejala yang disampaikan itu akan mengarahkan dokter untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Ya. Oke. Boleh Dok, saya, ya silakan Pak. yang tanya tentang utsukushi, dok, saya udah ada pasien terapi utsukushi 1x1 ya. Udah lama, efeknya lapar terus. Apa emang benar konsumsi utsukushi itu jadi efeknya lapar? Dan apakah benar kalau efek lapar itu dari lambung yang sedikit nggak beres? Agak susah juga jawabnya. Karena masing-masing orang tentu memiliki respon yang berbeda ya kalau minum ursukushi. Ada yang ursukushi katanya diare gitu ya. Bilang ursukushi seperti tadi ini misalnya efeknya lapar terus begitu ya. Ada yang ursukushi malah memang mengatakan bahwa pencernaan saya menjadi lebih bagus begitu. Ya memang betul ya bahwa ursukushi ini membuat kondisi flora usus itu menjadi lebih bagus ya. Apakah dampaknya akan membuat menjadi lapar terus? Ya akan bagus kalau seandainya yang tadinya kita tidak pernah lapar, tidak pernah makan, jadinya kita akan menambah makan kan begitu. Itu efeknya pasti akan bagus juga kan gitu ya. Tetapi yang ya jangan sampai kebablasan, kalau makannya terlalu banyak juga nanti pasti akan terjadi, takutnya nanti terjadi efek-efek yang lain gitu ya. Nggak usah terlalu dipusingkan begitu ya. Maksudnya kalaupun misalnya harus lapar terus, mungkin ada pengendalian ya. Apakah itu oleh karena oleh karena faktor ursukusinya atau memang benar seperti itu ya, bersyukur saja karena yang pasti ada keinginan untuk makan itu pasti akan lebih bagus begitu. Cuman setelah itu kita harus memang mengendalikan diri ya untuk menekan agar makanannya tidak dalam jumlah yang lebih banyak gitu. Oke. Saya minta izin waktu sebentar Pak Angga untuk menjawab. Ada seorang klien seorang member yang nanya ke saya, chatting pribadi ke saya.
soal hasil laboratorium ya Pak Angga. Tapi mungkin ini hasil labnya bukan ngomongin tentang kolesterol ya, tapi ngomongin tentang hasil gula darah ya. Ini dari Bu Jenny, Bu Jenny ya. Ini ada chattingannya, saya diingatkan. Jadi beliau mengatakan bahwa sudah mengkonsumsi Subarasi 2 saset, Utsukushi 2 saset setiap hari selama 2 tahun juga. Tetapi kenapa kadar gula darahnya masih tetap tinggi gitu? Dia masih menanyakan tentang hal itu ya. Nah, saya katakan begini, Subarasi dan Utsukushi kan memang bukan untuk obat penurun tekanan, penurun gula darah ya. Tetapi itu adalah untuk sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ada regenerasi sel, ada memperbaiki sel, ya, memperbaiki dalam hal ini adalah pankreas, melancarkan aliran darah dan lain sebagainya. Ya, Utsukushi juga dengan paten-patennya seperti itu juga akan bekerja di dalam darah. Nah, walaupun misalnya hasil gula darah yang dihasilkan dalam pemeriksaan laboratorium itu kan hasil pemeriksaan darah yang bisa dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan yang bisa terjadi sehari sebelumnya ataukah dalam seminggu kebiasaan yang dilakukan. Nah, itulah tampilan yang muncul ya, yang bisa yang dihasilkan. Jadi kalau kita mengatakan bahwa ini tidak berhasil, misalnya terapi ini tidak berhasil, itu juga mungkin kita tidak bisa tidak bisa melihat dari sisi angka yang muncul di dalam pemeriksaan laboratorium tersebut, tapi juga kita bisa convert ke kondisi tubuh saat ini seperti apa. Apakah memang saat ini merasakan tubuh saya semakin sehat tidak setelah saya mengkonsumsi Subarasi dan Utsukushi selama sekian tahun? Apakah ada komplikasi yang muncul dari gula darah yang selama ini saya derita enggak? Ya, kita kan tahu kalau gula darah yang semakin tinggi pasti menimbulkan komplikasi-komplikasi kalau itu terus-terusan terjadi. Tetapi kalau misalnya saat ini tidak ada komplikasi itu muncul, ya, nah itu yang kita harus syukuri gitu, ya, Ibu Jenny ya. Jadi saya ingin katakan bahwa oke, angka itu memang masih tetap tinggi, tetapi itu kan ukuran yang bisa itu dipengaruhi oleh bisa saja asupan karbohidrat mungkin atau asupan makanan yang bisa mempengaruhi angka-angka itu. Jadi nggak usah terlalu dipusingkan masalah angka itu. Kalaupun misalnya terjadi seperti itu, berarti ada upaya kita untuk memperbaiki konsumsi makanannya ataukah lifestyle-nya kita menjadi lebih baik. Itu yang mungkin saya dapat bisa berikan ke Ibu. Mungkin juga bisa ke para member yang lain ya, kalau ingin menanyakan kok pemeriksaan darah saya masih tinggi padahal sudah sekian lama saya konsumsi Subarasi, Utsukushi, kenapa begini, kenapa begitu ya. Tapi saya ingin katakan bahwa angka itu bukan menjadi satu hanya sekedar angka gitu ya. Itu masih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain yang kita bisa yang bisa kita nikmati sekarang ini adalah saat ini seperti apa kondisi tubuh kita. Apakah sudah terjadi komplikasi, apakah belum? Ya, apakah merasakan menjadi lebih tidak sehat dari sebelum mengkonsumsi, ataukah menjadi lebih sehat setelah kita mengkonsumsi? Itu yang harus kita fair, kita harus menyampaikan gitu. Ya, itu Pak Angga tambahan dari saya. Oke. Mungkin ada yang mau tanya lagi, teman-teman? Naik 10. Berapa lama baiknya konsumsi Subarasi dan Utsukushi kalau naik 10 sampai 20% dari angka normal, mungkin kolesterol. Ini ngomongin kolesterolnya. Ya. Optimalnya 6 bulan ya. Anggap umurnya 40 misalkan. Terus semuanya normal, nggak obesitas dan lain-lainnya. Kita main general aja, Dok. Itu gimana maksudnya ya? Tingkat kolesterolnya naik 10 sampai 20% dari normal. Konsumsi Subarasi dan Utsukushi berapa? Oh, ya itu. Ya kalau sudah di atas dari normal kan itu kita katakan sudah sebagai kondisi yang tidak normal kan begitu ya. Jadi Subarasi minimal 2 saset, Utsukushi minimal 2 saset, ya itu aja sih patokannya. Ya. Oke.
Oke. Kayaknya udah nggak ada yang tanya lagi nih dok. Udah Mm-mm. jelas mungkin ini. Oh ini masih bantu saya. Kalau ini mungkin sekali lagi dok bisa diinin. Ya, Kalau konsumsi konsumsi ini berdasarkan penyakit, karena gini teman-teman, bukan yang nggak mau dijawab ya, cuman terlalu banyak variasi dalam pasien, terlalu banyak variasi dalam orang-orang gitu. Jadi maksudnya rada susah nggak sih? Kayak misalkan saya dan dokter Buana aja, kita kalau ada saling tukeran aja udah dua yang beda. Saya harusnya konsumsi Subarasi satu, dokter Buana dua misalkan. Itu udah dari dua orang yang berbeda. Dimana kalau semuanya nanya, saya harus konsumsi berapa kalau ada kayak begini. Jadi gini, ini kita ini aja ya, general. Jadi generalnya gini, mungkin dokter bisa bantu jelasin nggak dok? Generalnya itu kita bisa konsumsi Subarasi dan Utsukushi kalau emang pengen. Takarannya itu disesuaikan dengan apa sih? Gitu loh dok. ya. Generalnya begini Bapak Ibu ya, kalau kita ingin konsumsi Subarasi sama Utsukushi ya, kalau kita lihat dari kadar apa namanya beratnya ataukah komposisi dari Subarasi dengan Utsukushi. Jadi Utsukushi itu adalah kalau kita idealnya itu konsumsinya adalah 2 saset sehari ya. Kalau Subarasinya satu, berarti Utsukushinya itu adalah dua saset, itu normalnya ya kalau kita apa namanya konsumsi dalam kondisi yang apa yang tidak sakit lah boleh dibilang seperti begitu ya, itu normalnya. Tapi kalau kita sudah ada satu kondisi untuk perbaikan kondisi sakit, atau kita menginginkan ada penurunan tekanan darah, gula darah misalnya seperti itu, artinya dosisnya paling tidak kita naikkan dia ya. Kalau saya pribadi minimal itu naiknya adalah 1 kali. Jadi kalau Subarasinya 2 saset, Utsukushinya antara 3 sampai 4 saset seperti itu. Nah, waktunya gimana dok? Mau pagi sore, mau pagi silakan, mau sore silakan, ataukah kita bagi pagi dan sore ya silakan aja, tidak ada apa waktu yang pasti gitu ya. Itu patokan ya. Tapi kembali lagi bahwa masing-masing orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda Bapak Ibu, yang berbeda-beda. Maksudnya begini, kalau dengan konsumsi 1 saset atau 2 saset misalnya apa namanya ditambah lagi dengan hal-hal yang lain ya, perbaikan lifestyle, misalnya olahraga sudah rutin dijalankan, makanan sudah diperbaiki, itu juga tidak mendapatkan hasil yang maksimal, ya mungkin dosisnya bisa kita naikkan ya, dosisnya kita bisa naikkan lagi gitu ya. Jadi kita bermainnya itu kita kembalikan kepada masing-masing pasien ya, karena kondisi pasien satu dengan kondisi pasien yang lain juga berbeda. Seperti Pak Angga tadi bilang, mungkin kalau saya sama seumuran dengan Pak Angga, kebutuhannya Pak Angga mungkin bisa lebih besar daripada kebutuhan saya, ataukah kebutuhan saya bisa lebih besar daripada kebutuhannya Pak Angga itu ya. Sekali lagi itu tergantung dari pribadi masing-masing ya, walaupun dengan memiliki penyakit yang sama, diagnosisnya sama, tapi kondisi sakitnya pasti akan berbeda ya masing-masing. Saya dengan Pak Angga misalnya yang sama-sama penderita diabetes, tapi saya misalnya kena diabetesnya sudah 10 tahun yang lalu, Pak Angga baru 2 tahun yang lalu. Nah, tentu kondisi tubuh saya pasti akan lebih berat daripada Pak Angga gitu. Ya, karena kerusakan sel-selnya sudah semakin lama. Kebutuhannya mungkin saya lebih tinggi daripada Pak Angga. Nah, jadi kita seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak bisa kita samakan. Jadi walaupun misalnya saya memberikan rekomendasi kepada yang menanyakan dosisnya ini berapa gitu. Kalau saya mengatakan 2 saset, ya mungkin itu tidak dijadikan sebagai boleh saja itu dijadikan sebagai patokan, tetapi kita kembalikan kepada orang yang sedang menjalani sakit. Kalau sekarang ini saya sudah 2 saset minum tapi nggak ada apa-apa, berarti dosisnya kita boleh naikkan. Ya, mudah-mudahan penjelasan saya bisa dimengerti seperti itu, ya Pak Angga. Oke, oke dok, thank you. Itu menjelaskan sekali. Jadi buat teman-teman gitu ya, maksudnya nggak semua orang tuh kayak, oh iya saya konsumsi berapa ya, saya ada kondisi penyakit seperti ini, kondisi tubuh saya seperti ini, saya konsumsi berapa. Itu kalau misalkan kayak begitu, kasihan dokter Buana ya teman-teman. Ya misalkan di sini aja deh, nggak usah member AFC, di sini ada 180 orang, semuanya nanya,
saya gimana ya dok? Takaran saya begini. Ya, Udah, nggak ada seminar, cuma jawabin doang. Nah, makanya kan balik lagi. Jadi sebenarnya gampang kok. Itu cara-cara kita tahu takaran-takarannya berapa. Ya tadi yang barusan dijelasin sama dokter Buana. Karena sama aja sih sebenarnya kalau misalkan kayak dokter Buana bilang, oh kalau ada kondisi seperti ini, konsumsinya misalkan 2 kali 2 atau apa ya, teman-teman tinggal ini aja. Ini kan karena ini makanan ya, ini bukan sesuatu yang harus precise. Oke, betul. kata Buana, gue harus 3 nih. Oke, kalau misalkan saya konsumsi 2, aduh, udah deh, saya nggak jadi sembuh deh. Udah deh, saya makin sakit deh. Kan nggak kayak begitu, teman-teman. Maksudnya, ini kan kita sifatnya juga makanan, sifatnya gini. Ya. Ini nggak formal yang obat yang kayak gimana kok. Ini bukan obat juga lagian gitu kan. Jadi aman aja. Jadi kalau misalkan ada harus berapa ya sesuai kebutuhannya aja. Kan toh kalau misalkan kayak kita lapar mau makan juga kan teman-teman doang yang tahu. Oh lapar banget nih, nasinya harus 2. Oh laparnya biasa aja nih, nasinya setengah aja. Bahkan saya sama dokter Buana nggak tahu. Iya dong. Iya, betul. Itu maksudnya logika kalau saya Ya. berikan penjelasan yang gampang dimengerti aja. Mungkin itu bisa lebih ngerti sama teman-teman sih kayak gitu. Oke, kalau gitu thank you Dokter Buana buat waktunya hari ini. Thank you Ya, teman-teman juga sama-sama. udah Ya. saling menemani di weekend ini. Sampai ketemu nanti di hari Senin, dan teman-teman jangan lupa nanti ada Grand LOP di Desember, Rabu ya, tanggal 15 Desember di tempat biasa di kantor di Lipo. Dan sampai ketemu nanti. Nanti kayaknya Dokter Buana juga harusnya datang sih. Ya, mudah-mudahan. Ya. Oke, siap. Ya. Thank you, Dok. Thank you, Ya, teman terima semuanya. kasih. Semoga bisa menginspirasi ya. Terima kasih atas waktunya. Ya, thank Terima you kasih semua. Pak Angga. Selamat sore ya.